Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Sarapan pagi ini saya beri judul Tahun Baru, Harapan Baru. Bunga dahlia berdaun kuncup, tumbuh subur di dalam goa. Tahun lama segera ditutup, tahun baru dibuka dengan doa. Tak terasa kita sudah melalui tahun 2023. Pasti banyak suka dan duka yang sudah kita jalani. Kalaupun lebih banyak dukanya, saat-saat bersedih lebih banyak. Tetapi kita mau belajar untuk tetap bisa mengucap syukur. Mungkin di tahun yang lalu kita banyak tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. Atau kita kurang dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Atau di saat kita menghadapi kegagalan, kita gampang menyalahkan Tuhan. Mari saat ini kita mau merenung. Oh Tuhan, ampuni aku. Aku mau menjadi pribadi yang tidak seperti itu. Di tahun yang baru, aku mau menjadi pribadi yang baru. Dan kita mau mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini terdapat dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Nah, mari kita belajar untuk mengarahkan pandang kita lebih semangat lagi menyongsong tahun baru, menyongsong hari depan kita. Bahkan tadi dikatakan dalam Filipi katakan berlari-lari. Karena apa? Karena kita punya tujuan ya saudara-saudara untuk memperoleh hadiah. Hadiah itu adalah sorga. Oleh sebab itu kita harus tetap ada dalam Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita pun harus bisa mengapresiasi diri sendiri ya. Menghargai diri terhadap apa yang sudah dicapai di tahun ini, di tahun lalu, tahun 2023 maksud saya ya. Nah, apa yang sudah bisa kita capai di tahun lalu, kita mau jadikan itu suatu penghargaan. Apa yang kita capai memberi semangat kepada kita. Ini adalah salah satu sikap kita sadar bahwa kita berjalan di dalam dunia ini tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kita. Sehingga kita mampu dan berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi. Sungguh kalau kita mengingat ya saudaraku, setahun penuh tahun lalu itu kita jalani. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan Yesus, kita merasakan kehampaan, kita merasakan mungkin keterpurukan, kadang khawatir. Tetapi sungguh karena penyertaan Tuhan, Tuhan sudah menguatkan kita dan kita bisa melalui tahun 2023 sampai sekarang diberi sehat, umur panjang, semua karena kemurahan Tuhan. Nah, yakinlah selalu bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tertulis dalam Amsal 23 ayat 18. Masa depan ditentukan atau dikerjakan mulai dari sekarang. Jika kita ingin keberhasilan, kesuksesan, kerjakan dari sekarang. Semuanya tidak ada yang instan.
semua membutuhkan proses. Harus dikerjakan hari lepas hari secara kontinu. Tidak ada yang instan ya saudaraku. Kita mau setia selalu, setia dalam perkara kecil, kita mau melakukan bagian kita. Nah, alangkah baiknya jika di awal setiap tahun kita buat seperti list ya, daftar saudara-saudara. Catat hal-hal apa saja yang ingin kita capai di tahun itu. Buat catatan ya saudara-saudara. Contoh, di tahun 2024 aku ingin mulai melayani Tuhan. Ayo bergerak. Dengan harapan ini kita mau melayani Tuhan. Aku akan bergabung di wadah andai, pria atau pemuda. Ayo gabung. Di situ kita bisa belajar melayani dari lingkup yang terkecil terlebih dahulu. Atau kita mencatat dalam daftar kita, saya ingin punya sepeda motor yang baru. Ayo bekerja keras. Kita pakai uang muka mungkin ya, pakai DP lalu kita mencicil. Tidak apa-apa asalkan sampai lunas. Nah itu mungkin contoh harapan-harapan kita di tahun yang baru. Kita mau catat supaya kita tahu ya, harapanku ini di tahun yang baru ya. Dan di atas segalanya mohon perkenanan Tuhan. Berdoa, nyatakan permohonan kita dengan hikmat, dengan kemampuan dalam bekerja. Jadi jangan cuma nyatet ya saudaraku, banyak yang diingini tetapi kita malas bekerja. Atau saat kita ingat ya impian kita, aku mau punya sepeda motor. Aduh tapi kerjaannya kok begini sulit ya, enggak apa-apa. Nah jangan seperti itu ya, kita mau belajar bersama-sama untuk menepati apa yang sudah kita catat ya. Nah kalau kita sudah buat list, buat daftar itu ya, usahakan secara berkala ada waktu untuk kita membacanya kembali. Supaya kita ingat goal yang ingin kita capai, tujuan yang kita capai. Lalu di akhir tahun kita periksa, beri tanda, mungkin tanda centang ya saudaraku pada tabel, pada catatan kita, apa yang sudah kita bisa capai ya. Kalau ada yang belum kita capai, kita akan kerjakan kembali di tahun berikutnya. Dengan membuat daftar-daftar hal-hal yang ingin kita capai, bisa menimbulkan pengharapan kita. Terlebih lagi untuk hidup perjalanan rohani kita. Kita mau perjalanan rohani kita ini sampai pada kekekalan. Kita butuh sang sumber pengharapan. Siapa dia? Dia Allah kita di dalam Yesus Kristus. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan berlalunya tahun 2023, maka kita pun sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Kita mau semakin bersemangat. Kita mau iman kita tidak loyo. Kita mau bersiap-siap, berjaga-jaga dan berdoa. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi tanda-tanda di dunia sudah banyak menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Oleh sebab itu kita mau jadi 5 darah yang pandai, yang menyediakan pelita juga minyaknya. Kita penuh dengan firman Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus, dan kita mau menjalani hari-hari kita ke depan dalam pimpinan kebenaran firman Tuhan dan dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Kita mau hidup bijaksana setiap hari dalam menggapai harapan baru kita. Puji Tuhan, langit warnanya biru,
kutub selatan banyak es. Selamat tahun baru, bersama Yesus kita pasti sukses. Puji Tuhan, inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.